Di episode kali ini, saya akan membahas bagaimana cara mendapatkan bantuan pelatihan melalui program pemerintah yang namanya Kartu Prakerja. Saya akan membahas apa itu Kartu Prakerja, berapa besar bantuannya, bagaimana cara mencari tahu kapan gelombang Kartu Prakerja dibuka, dan juga cara mendaftarnya. Mau tahu gimana caranya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Jangan lupa juga untuk klik berbagai link yang ada di deskripsi karena di sana ada banyak informasi yang bisa membantu teman-teman mencari uang dan juga berhemat. Oke, yuk kita lanjut lagi videonya. Selamat menonton. Sebenarnya apa sih Kartu Prakerja itu? Kartu Prakerja adalah program pemerintah untuk meningkatkan kompetensi kerja yang diberikan dalam bentuk pembiayaan pelatihan dan juga insentif pasca pelatihan. Program ini ditujukan untuk pencari kerja atau untuk pekerja atau buruh yang terkena PHK atau juga mereka yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program ini diharapkan mampu menampung para pekerja yang terkena PHK maupun UMKM yang kehilangan pendapatan di masa pandemi seperti sekarang. Program ini memberikan bantuan biaya dengan total Rp3.550.000. Dari angka itu, 1 juta untuk biaya pelatihan, lalu sisanya diberikan dalam bentuk uang saku dan insentif. Untuk uang saku, kalian akan mendapatkan Rp600.000 selama 4 bulan, jadi totalnya Rp2,4 juta. Ada juga insentif tambahan sebesar Rp150.000, tapi kalian harus mengisi 3 survei untuk evaluasi. Ya, lumayanlah sebagai bantuan. Pemerintah menggarisbawahi bahwa program ini bukan untuk menggaji pengangguran, tapi merupakan program bantuan biaya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Tapi ya, karena ada uang saku dan insentif, jadinya banyak orang yang ingin mendaftarkan diri di program ini. Apalagi karyawan dan pelaku usaha mikro atau kecil juga sebenarnya boleh mendaftar. Jadi tidak hanya untuk korban PHK atau pengangguran. Tapi sebagai catatan, pemerintah sudah menyatakan akan memprioritaskan korban PHK atau pemilik usaha yang terkena dampak pandemi. Kalau Anda sudah punya pekerjaan tapi ingin pemasukan tambahan, caranya ya tidak harus dari Kartu Prakerja kok. Silakan mampir ke channel saya karena di sana ada banyak cara dan tips untuk mendapatkan uang tambahan. Pemerintah sudah memudahkan cara daftar Kartu Prakerja karena kalian bisa mendaftar secara online. Yang agak repot tentang Kartu Prakerja ini adalah karena pendaftarannya tidak dibuka setiap saat. Karena banyaknya peminat sementara anggaran pemerintah terbatas, maka proses pendaftaran Kartu Prakerja ini dibagi dalam berbagai gelombang dan biasanya pengumumannya cukup mendadak. Jadi diumumkan buka, terus hanya bisa daftar beberapa hari kemudian akan tutup lagi. Untuk tahu kapan gelombang Kartu Prakerja dibuka, kalian harus rajin memantau website berita. Pada saat video ini dibuat, gelombang 12 baru saja tutup. Gelombang selanjutnya yaitu gelombang 13 sudah diumumkan jadwal bukanya yaitu di bulan Maret, tapi hanya akan buka 2 hari kemudian tutup lagi. Kalau kalian nonton video ini dan penasaran kapan gelombang Kartu Prakerja akan buka lagi, silakan pantau aja koran dan portal berita ya. Karena saya kan bukan aparat, jadi saya juga nggak tahu kapan Kartu Prakerja akan buka lagi selain jadwal yang sudah diumumkan kepada publik. Sekarang mari kita bahas apa sih syarat untuk mendaftar Kartu Prakerja. Anda harus warga negara Indonesia dan berusia minimal 18 tahun dan Anda juga tidak boleh sedang mengikuti pendidikan formal. Jadi kalau Anda mahasiswa, sayang sekali Anda belum bisa daftar ke program ini. Kasih kesempatan untuk yang lain ya. Sebagai catatan, Kartu Prakerja ini hanya bisa diterima sekali seumur hidup. Selain itu, di satu kartu keluarga hanya diperbolehkan maksimal 2 NIK yang menjadi penerima Kartu Prakerja.
Kalau kalian sudah bekerja dan profesi kalian adalah salah satu dari yang didaftar ini, kalian juga tidak bisa daftar kartu prakerja ya. Silakan daftarnya bisa dibaca di sini. Sekarang mari kita bahas bagaimana sih cara mendaftarnya. Yang pertama, kalian harus buat akun dulu. Kalian silakan masuk ke websitenya www.prakerja.go.id. Silakan, link ada di deskripsi ya. Kemudian kalian tinggal bikin akun dulu. Tinggal masukkan aja alamat email dan kemudian tentukan sendiri apa passwordnya. Kemudian kalian akan menerima email verifikasi dan tinggal diklik aja linknya. Selanjutnya, kalian sesudah akunnya diverifikasi, silakan login dan isi form online untuk mendaftar. Tinggal diisi aja nomor KTP, nomor kartu keluarga, dan juga tanggal lahir. Kemudian kalian juga akan diminta untuk melengkapi data diri dan upload foto KTP, juga verifikasi nomor handphone. Kalian juga akan ditanya apakah sedang menganggur atau tidak, karena prioritas akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan pekerjaan. Selanjutnya, untuk mendapatkan kartu prakerja, pendaftar diharuskan lolos tes motivasi dan kemampuan dasar. Tes ini dikerjakan secara online dan harus selesai dalam 25 menit. Supaya tidak buang-buang waktu, jangan lupa siapkan alat bantu seperti kertas, pensil atau pulpen, dan juga kalkulator untuk menyelesaikan soal tes. Pertanyaannya apa aja sih? Tesnya ada soal matematika, pengurutan instruksi, dan juga pemahaman bacaan non-sastra. Selanjutnya, sesudah tes, kalian harus memilih gelombang dan menyetujui persetujuan prakerja secara online. Intinya, kalian menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah akurat, dan kalau sampai kalian berbohong dan merugikan negara, maka pemerintah bisa menuntut. Supaya bisa mencairkan insentif, jangan lupa juga untuk memasukkan nomor rekening bank atau e-wallet ke akun kalian. Sebagai catatan, NIK-nya harus sama antara nomor rekening bank dengan NIK yang kalian gunakan untuk mendaftar kartu prakerja. Tidak bisa transfer ke rekening atas nama orang lain. Kalau kalian menggunakan e-wallet, provider yang bisa dipakai hanya ini saja ya, OVO, Link Aja, GoPay, dan Dana. Selain itu, nomor HP yang didaftarkan di kartu prakerja harus sama dengan nomor HP akun e-wallet atau e-money kalian. Dan akun e-walletnya juga harus sudah di-upgrade atau sudah diverifikasi dengan menggunakan KTP dan selfie. Habis gitu, udah deh, kalian tinggal nunggu pengumuman. Bisa lihat di dashboard apakah kalian lolos atau tidak. Sebagai catatan, bisa saja sebenarnya hasil tes motivasi dan kemampuan dasar kalian itu bagus, tapi kalau kehabisan kuota untuk area dan gelombang kalian, jadinya kalian tidak lolos. Makanya sangat penting untuk pantau terus berita dari pemerintah kapan gelombang kartu prakerja dibuka, dan kalian harus daftar secepat mungkin supaya tidak kehabisan kuota. Kalau kalian gagal karena kehabisan kuota, jangan khawatir, kalian tinggal daftar aja di gelombang berikutnya. Karena kalian sudah pernah daftar, jadi tidak perlu bikin akun lagi, tinggal login saja. Nah, kalau semisalnya kalian itu daftar dan lolos, kapan nih dapat bantuannya? Seperti yang sudah saya sebutkan di awal video ini, bantuan dari program Kartu Pekerja terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah biaya pelatihan sebesar 1 juta. Nah, yang ini bukan bantuan tunai. Kalian hanya bisa memakainya untuk membeli pelatihan di platform digital dalam waktu 30 hari setelah pengumuman. Platform digitalnya juga sudah ditentukan ya teman-teman, hanya bisa pilih dari opsi yang sudah disetujui pemerintah. Kalau terlewat atau ada sisa bagaimana? Kalau sudah lewat 30 hari atau ada sisa, maka porsi bantuan yang tidak terpakai itu akan hangus. Selanjutnya, ada juga insentif biaya mencari kerja sebesar 600.000 dikali 4 bulan. Nah, untuk bantuan yang ini tunai dan akan ditransfer ke rekening bank atau e-wallet kalian, tapi baru bisa diperoleh sesudah kalian menyelesaikan pelatihan dan memberikan review terhadap lembaga pelatihan. Dan yang terakhir adalah insentif pengisian survei evaluasi
yaitu besarnya adalah 50.000 dikali 3 survei. Bantuan ini juga tunai dan akan ditransfer sesudah kalian mengisi survei mengenai efektivitas program Kartu Prakerja. Gimana kalau sudah ikut pelatihan tapi kok masih belum dapat transferan insentifnya sih? Berikut adalah beberapa penyebab yang paling sering terjadi. Yang pertama, kalian mungkin belum mengisi ulasan pada platform digital. Yang kedua, kalian belum memberikan rating atau penilaian kepada platform digital. Kemungkinan selanjutnya adalah nomor rekening atau akun e-wallet yang kalian daftarkan pada Kartu Prakerja tidak aktif, atau bisa juga akun e-walletnya belum diverifikasi. Atau kemungkinan lainnya adalah data KTP dan selfie yang didaftarkan pada e-wallet tidak sesuai dengan informasi yang didaftarkan pada akun prakerja. Kalau teman-teman butuh informasi lebih lanjut mengenai Kartu Prakerja, silakan hubungi informasi berikut ya. Pemerintah menyediakan pusat bantuan yang bisa dihubungi lewat telepon dan juga email. Silakan lihat informasinya berikut. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye.